dendam pun tiada lagi. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kebaktian rumah tangga di saat ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan, Allah kami, kembali kami menghampiri hadirat-Mu bersama-sama. Kami ingin merenungkan firman-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan menaungi kami, memberikan kami kekuatan, pemahaman yang benar seturut dengan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu dalam menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di malam hari ini diambil dari Roma 13 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara-saudara, demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita dalam kebaktian rumah tangga di saat ini diambil dari Roma, tulisan Rasul Paulus di pasal yang ke-13 ayat 8 sampai dengan 14. Majelis Sinode memberikan tema dalam renungan kita, yaitu tantangan dalam mengasihi. Saudaraku, ibadah minggu kemarin kita sudah merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana menjadi seorang pemberi ampun kepada sesama. Ketika Tuhan menganugerahkan pengampunan bagi kita, anugerah yang sudah kita terima, kita sudah terbebas dari kuasa dosa.
Maka selayaknya sebagai murid Tuhan, sebagai anak-anak Kristus, maka kita pun harusnya menjadi pribadi-pribadi yang juga memberikan pengampunan kepada sesama ketika mereka memiliki kesalahan, memiliki dosa kepada kita. Nah, persoalannya Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada tantangan bagi kita ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita menjadi pribadi yang sulit untuk mengampuni, sulit untuk memberikan pengampunan kepada sesama. Sedangkan Bapak Ibu saudara-saudara, kewajiban kita sebagai orang percaya adalah melakukan tindakan kasih. Pertanyaannya bagi kita, apakah mungkin seorang percaya yang sudah sewajibnya mengasihi sesamanya? Sesama ini bukan berarti adalah orang yang hanya dekat dengan kita. Sesama ini bukan berarti orang yang hanya mengasihi kita. Sesama ini bukan berarti adalah orang yang seajaran, seagama dengan kita. Tetapi semua orang, termasuk mereka yang juga membenci kita, yang menjadi musuh kita. Nah, ini tantangan dalam mengasihi. Nah, ketika kita menjadi seorang yang sulit untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, sekali lagi pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengasihi? Sedangkan mengasihi itu adalah kewajiban setiap orang percaya. Nah, saudara-saudara, pengampunan begitu penting. Ketika Allah sekali lagi mengampuni kita, maka kita wajib mengampuni sesama. Artinya bahwa kita sadar betul bahwa setiap orang punya kekurangan, setiap orang punya kelemahan, setiap orang juga punya keterbatasan sama seperti kita. Maka dari itu selayaknya kita sadar betul bahwa kita dan sesama kita adalah orang-orang yang betul-betul butuh anugerah Tuhan. Sehingga dengan demikian kesadaran penuh bahwa kita semua, saya, Bapak Ibu Saudara, dan semua orang adalah orang-orang yang memerlukan kasih sayang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara, tantangan yang terbesar, ada seorang teolog Amerika, Reinhold Niebuhr, pernah mengatakan bahwa pengampunan adalah bentuk akhir dari kasih. Ketika kasih tidak dapat dilakukan karena seseorang belum dapat mengampuni, maka ketika seseorang sudah dapat mengampuni, maka kasih itu akan begitu mudah untuk dilakukan. Bapak Ibu, himbauan atau ajakan dan bahkan apa yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dia katakan bahwa hendaklah kamu saling mengasihi. Kasih itu tidak berbuat jahat. Kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kita tidak lagi hidup dalam keadaan yang gelap, tetapi hidup dalam keadaan yang terang. Oleh sebab itu Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma, jangan ada pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Rasul Paulus mengajak kita untuk memakai seluruh kehidupan kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita perbuat, segala sesuatu yang kita ucapkan, bahkan segala sesuatu yang kita pikirkan hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka ketika kita memikirkan bagaimana melakukan tindakan kasih yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, maka tidak ada dalam diri kita sesuatu yang jahat, sesuatu yang lalim, sesuatu yang buruk kepada sesama.
terutama kepada Tuhan. Pikiran kita, tindakan kita harus mencerminkan hidup di dalam kasih. Mengampuni adalah sebuah tantangan bagi kita. Bohong ketika kita dapat melakukan kasih sementara kita masih belum dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita memotivasi diri untuk menjadi pribadi seorang pengampun, sehingga kasih itu betul-betul kita lakukan dengan kesungguhan hati, sehingga kasih yang kita nyatakan wujudkan itu adalah sesuatu yang murni, lahir dari dalam hati. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk renungan firman-Mu ya Tuhan dalam kebaktian rumah tangga di saat ini. Kami mengakui kami belum dapat melakukan tindakan kasih yang Tuhan inginkan, sementara kami masih terhalang dengan keegoisan pribadi, kedagingan kami. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami melakukannya dengan segala kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati saudara-saudara kami, berkati orang-orang yang kami temui, bahkan berkati kami supaya kami dapat memberikan pengampunan kepada saudara-saudara kami yang memiliki kesalahan dosa terhadap kami. Begitu juga berikan kami kemampuan juga untuk memohon maaf kepada mereka ketika kami pun memiliki salah. Karena Engkau sendirilah yang telah memberikan anugerah pengampunan bagi kami, maka kami pun ingin melakukan itu juga terhadap sesama kami. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa, berkati seluruh kehidupan kami seutuhnya kepada Tuhan, bahkan dalam setiap langkah kehidupan kami ke depan. Ini doa kami ya Tuhan. Ini permohonan kami yang kami sampaikan seutuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah